Adapun perbuatan yang banyak jika ada ia ringan, banyak tapi ringan, maka yaitu dihubungkan ia dengan perbuatan yang sedikit juga, seperti beberapa gerak yang ringan yang berturut-turut, seperti menggerakkan sekalian jari serta tetap tapak tangan. Nah ini gini, ini orang pernya gata, diigut nyamuk sini pernya, kan gini ringan aja kalau nek. Nah ini kan apa-apa, tapi dengan syarat ini nambah andak di sini nah. Ya karena kayak itu. Nah ini kita apa nek aja rancak-rancak ada apa-apa. Ya, halaman 237, 4 baris dari bawah ke atas. Ya, adapun yang dibilangkan selangkah tah, nyamunnya 3 langkah tuh batal kalau sembahyang lah. Amun 3 langkah berturut-turut, 4 langkah pangjar, jangan digaduhi orang bertakun gitu. Adapun yang dibilangkan selangkah itu hasil dengan memindahkan sebelah kaki, kemudian maka dipindahkannya pula kakinya yang sebelah. Jadi itu hitung 1 aja, hitung 1, jangan dihitung 2. Jadi kayak itulah. Nah, model kayak itu tah. Ini nah kayak itu. Nah ini hukum berapa nek? Sekali janyar, jangan hitung 2 sih, hitung sekali. Amunnya imam di situ, amun ini dihitung 2, kayak itu batal karena ganti imam kayak itu batal, ya kan? Jadi mun kayak itu 1, 2 sampai aja kemana tuh? Tapi imaman werennya tah, ya kak, jangan diteruskan lagi. Mau diteruskan lagi jadi berapa? Jadi 3, ya kak, jadi 3. Nah kayak itu sih dia. Nah untung kayak itulah, untung kayak itu tah. Jadi itu sih anu nyaman kayak itu tah, ringan dikit tah. Maka dipindahkannya pula kakinya yang sebelah. Kada mau pang kayak itu orang melangkah, kada mau pasti gitu sih. Nah ya, kakinya yang sebelah, maka yaitu dibilangkan yang kedua. Salahkah? Dibilangkan yang kedua. Iya kah? Bujur aja kah? Matre. Titik komanya karena denah. Adapun yang dibilangkan selangkah itu hasil dengan memindahkan sebelah kaki, kemudian maka dipindahkannya pula kakinya yang sebelah. Maka adapun yang dibilangkan selangkah itu hasil dengan memindahkan sebelah kaki, kemudian maka dipindahkannya pula kakinya yang sebelah, maka yaitu dibilangkan yang kedua. Yang kedua kah? Jadi apa nek? Oh hukum 2 kan nek? Hukum 2 lah. Jadi kayak itu nek. Nah 1, 2. Jadi 2 nih lah. Nah 2 nih nek. Oh 2 nek. Cung, antri cung. Boleh aja kalau cung. Ya kah? Ada ya kah? Sama ada dihantarkannya akan dia berbetulan dengan kakinya yang sebelah, atau dihantarkan akan dia di hadapannya. Ya kah? Jadi sama kayak itu tah. Aduh. Ya kah? Sama mengka itu 2, atau engka itu nah engka itu berapa juga nih? 2 juga aja, ya kah? Nah engka itulah inilah sebuting dulu nih pendapat nih. Mulai sama ada dihantarkannya akan dia berbetulan dengan kakinya yang sebelah, atau dihantarkannya akan dia di hadapannya, atau di belakangnya, kebuka atau ke belakang. Inilah yang dirajihkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah dan Syekh Khatib Syarbaini. Jadi Ibnu Hajar, aku mengaji 4 tahun kada pernah merasai makan daging gitu. Ya kan? Ujar Syekh Ibnu Hajar. Aku sih mengaji di Mesir, mengaji nih selama 4 tahun aku kada pernah makan daging gitu. Padahal waktu itu daging tuh ya kayak kita di sini iwak karing aja.
Iya tak di sini kok. Ibnu Hajar yakanya susahnya aku nih waktu nuntut ilmu diandak ke gunung hancur sudah kada sanggup ya kah kita kada sanggup ini napa ya kah mengaji pizza sebenarnya ada gulai pizza tuh bahari bener larang jaru ini ada aja pizza lang 1000-an ya pak ya kah ya. Nah jadi tapi hasilnya kayak itu hasilnya kayak itu tah. Inilah yang dirajikan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah dan Syekh Khatib Syar. Makanya jaranu jar guru Salman Jalil lah aku mendengar pangsin bekesah tah. Sin bekesah tah. Di rumah aku sin bekesah tah. Iya aku tah. Si waktu sidin melawat abahnya guru Munawir tah meninggal lalu sin belang ke rumah. Bahari sin orang mengaji itu sin sakit-sakit sini. Karena sidin nang zaman nang maka zamannya zaman perang pulang. Ya kan, wah sakit-sakit sidin. Sakit-sakit sidin. Nya sidin nang paling nyaman tuh mengaji si Ikung aja sin zaman itu sin guru Sya'rani aja sin nang nyaman. Ya kan itu guru Sya'rani sin penyamannya sin waktu mengaji itu penyamannya. Jadi baju tah, baju guru Sya'rani itu baju lang ini ada ngolonyor aja orang ini tah. Itu larang tuh lah. Itu sekali datang tuh bebek gitu bebek ini tapih itu disini sekali datang tuh itu bebek tuh bebek tuh ada orang gono tuh bahari bebek kurang nyempet lah sebek tuh sini datang tak sekali nang sini mengirimi jadi sini dah tapi disini ya kah makanya ujar sidin guru Sya'rani itu kena amunnya dapat kiriman kenapa karena lang maongkosi di sini tuh banyak sidin orang-orang sugih di antara Abah Sidin pedagang, ipar Sidin, ya kah? Orang sugih, duikong ipar Sidin, betul mintuha Sidin itu teh mau ongkosi. Jadi banyak orang sugih. Maka sugihnya pulang sugih orang pintar jago sama Jalil. Yang mau ongkos itu orangnya sugih pintar. Ya kah kadakawa mengirimi lewat di sini Indonesia, akhirnya kadakawa lewat luar negeri sih mengirim. Karena jaringan sidin orang pedagang besar jadi kadang-kadang lewat Singapura lewat mana-mana sih mengirim dah jadi orang lain sih ada kau berkirim zaman perang tapi sih guru Sya'rani limbahnya dapat kena tapih sebek kena tah baju sebek itu kena dibagi-bagiakan sidin lawan guru-guru sidin zaman itu sih guru sakit sidin dibariakan sidin nah jadi keimungan guru-guruan sidin ya kan kayak itu nah kayak itu tah ya tapi ujisin kealimannya pulang sesuai lawan nyamannya sidin kealimannya pulang sesuai sidin ya kah ya kau ini tak kenapa jadi sidin karena sidin sadar bahwa sidin ini mengaji di ongkosi orang ya kok lalu lebih himat sidin ya kah di ongkosi mengaji tapi tidak bergambar aja ya kah diga piramid bergambar juga diga seping bergambar juga mana lagi di hadapannya atau di belakangnya inilah yang dirajikan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah dan Syekh Khatib Syar Baini. Jadi kayak itu tadi hukum berapa tadi? Sekali melangkah satu, sebutingnya pulang berapa? Dua, sama ada rata, sama ada di nang sebutingnya ke depan, sama ada di mana? Di belakang. Dua tuh sini. Ada yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar juga pulang, sidin juga pulang di dalam syarah Ubab, ya kah? Dan syarah Mukhtasar Bafadhal bahwasanya jika dipindahkan kaki yang kedua ya kah dipindahkan deh kaki yang kedua dan dihantarkannya dengan berbetulan dengan kaki yang telah dipindahkan dahulu maka yaitu dibilangkan selangkah juga ya kan nang kayak itu tah bang kayak pelang mana itu jar yang kayak itu biasalah amunnya ada perbedaan kayak itu biasa dipikir dah amunnya ini si Ikung bapadah akhirnya ini kayak ini orangnya itu juga lihat babnya dulu jadi kayak itu dulu tak kadang-kadang kena memadahkan babnya lain bab yang dibicarakan ada kena sih membicarakan di pas babnya umpati lang di pas namanya
babnya. Amun nang di sini bang, di sini sama-sama babnya banyak bab sembahyang, ini bab sembahyang, bab lang membatalkan sembahyang sama-sama banyak. Bah mengkaya pana, nah itu tuh lehati pulang. Ya kah kitab napa lang disambat mun Syekh Ibnu Hajar kada melawan tuhpah umpati lang di mana berarti? Umpati lang di tuhpah ya kan, itu ada urutannya nggak kayak itu tah? Ada urutannya kada sembarang pak. Maka yaitu dibilangkan selangkah dengan yang dahulu. Nah, jadi dua pendapat lah, orangnya itu juga. Dan jika dipindahkannya akan dia, dihantarkannya di hadapan kakinya yang telah dipindahkan dahulu atau ke belakangnya, maka itu dibilangkan langkah yang kedua. Nah, cuma Ibnu Hajar kayak ini sini nah, ya kan? Yang di dalam mana tuh? Di dalam syarah bab ubab tuh. Nah, jadi Ibnu Hajar ini satu nih. Satu gini. Tapi amunnya sebuting ke depan ini apa nih? Dua jadi. Atau ya kah? Anu sebuting gitu pulang ke bola Kang ada bola tendang. Nah, ini bisukan sih pelang main pulang nih. Ya kah? Apa hukum main bola? Mau ada juga hukumnya gue lang menonton pang jar. Tahu lah. Terus maka yaitu dibilangkan langkah yang kedua. Ingat itu tuh penting nih kita jadi kita ya dua pendapat lah. Ya kan, maka pendapat dua-duanya itu adalah mengadakan selangkah, mengadakan dua-duanya Syekh Ibnu Hajar. Ya kan, tapi pulang langkahannya lang sama. Ya kan? Adapun mengerjakan perbuatan yang sedikit pada huruf dengan tiada qasad bermain-main dan tiada ia keji seperti melangkah dua langkah, itu sedikit ya jangannya dua langkah dan memamah dua kali dan bergaru dua kali dan memalu dua kali dengan tiada keji dan menanggali muza atau menanggali muza, memacul khuf ya kah? Muza tuhub jangan mengano muza nang apa warna apa ada kalau buahnya buah lang panjang waktu apa mentahnya hijau ya kah? Muza tuh hijau, amunnya masak kuning, amun nak dimakan dia apa? Kulitnya dibuka. Muza juga tuh lang tahun itu warik. Nah, apa tah? Buah apa tah? Kan? Ada orang warik ada di higa, bah itu harta memberi makani lo warik, sekalinya kacamata orang tuh diambilnya, ini warik ini menyarik bisa bergaya, limbah diambilnya warik, lang ampunnya ini anak ngambil lucut ngambil, buka, ada yang pintar diam jadinya, ya kan limbah diambil kan pintar diambilkannya pisang. Dijulung lo warik gitu, sekalinya wariknya mah ambil apa pulang, pisang lo dapatnya ya pak, kacamata tuh, nah tuh orang pintar tuh ada ini diburu, diberak baginya ya buka, ya kah? Ada juga kisah orang pintar, tapi akhirnya bungol, kayak apa teh? Orang pintar akhirnya bungol, nih lagi di jalan, sekalinya hibak orang stopan kendaraan. Stop orang kendaraan, sekalinya mulai ada tabrakan, ada apa jar, ada tabrakan jar, jadinya ini beganangan hendak melihati kalau pina ada orang kampung kalang ditabrak ya kan, cuma kada kawal yang hibak begurumbung, jadinya misi abahnya gitu. Nah kan pintar orang ini bisi alasan abahnya hendak melihati, jadi orang limah mendengar abahnya itu sebertaan orang bapak bersisih nih karena abahnya yang datang, sekali dilihat dasar betutup koran sudah ya kan, sekalinya sampai orang ke situ dibukanya sekalinya warik
Berarti lu datang nih abahnya nama deh. Nah, itu deh. Ini pintar tapi akhirnya nama deh. Iya, ajarin belusa abahnya jar. Itu ada besisih orang. Nah kalinya waharik mati. Dengan perbuatan ya muza tadi seperti menanggali, jangan meninggali lah, menanggal ditanggalakan, dipacul, menanggali muza, dan memakai kain dengan perbuatan yang ringan, ya kah? Perbuatan yang ringan. Dan membuka kitab, banyak aja kalau orang cak sembahyang, orang tarawih, anak sahatam deh, Quran dia anak gimana? Banyak itu nah kayak itu aja ya Pak. Nah yang ringan aja tah, ini saling membuka anunya. Nah, yang ringan dan mempahamkan barang yang dalamnya. Tetapi yang demikian itu makruh, ya kah? Atau mengerjakan perbuatan yang banyak, lebih daripada 3, 4, 5 kali langkah barangnya, tetapi tiada berturut-turut aja sampai ke ujung, ya kan, jadi masjidnya, maka tidak batal dengan dia sembahyang, karena bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menanggung ia akan Umamah di dalam sembahyangnya, di dalam, jangan imamah lah, Umamah ini karena anak halus Umamah, jadi sambil sembahyang Nabi sambil menggen, makanya di Mekah tuh banyak aja orang sembahyang tuh sambil apaan? Sambil menggendong, tapi tetap aja menggendong. Nah dengan gerak tuh jangan lebih daripada berapa? 3 ulun bisa sembahyang kayak ini bujuran malah dari Bandung ke Jakarta, itu singgah di rest area anak sembahyang zuhur, lima tuntuk sembahyang sekalinya ada orang sembahyang, orang ini sembahyang ini sambil bawa bawa anak, jadi Allahu Akbar, ruku dia nih Sami Allahu liman hamidah, Allah diandak anak tuh dulu aja sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah dia rangkulnya pulang, Allahu Akbar, ya kah? Ini jadi makmum ya. Sekalinya karanak ini menangis, si karanak ini menangis, limbah menangis, hari dianjurnya lawan mamanya di belakang. Dihancurnya, ya kan? Maka mama jadi menyambut juga. Nah nih yang Dakar tahu majahapnya am jorong nenek. Kau baca kan, ya kan? Ya. Adalah menanggung ia akan Umamah, tapi di dalam sembahyangna, maka adalah ia apabila sujud dihantarkan Nabi akan dia diandak. Ya. Ini kesannya kayak inilah, kada apa-apa jar, perannya tah, bawa dalil ini, kada apa-apa sembahyang tuh dipiruhuti karanakan jar. Nabi pernah sembahyang dibawa di anwi karana akan ya amun kita batal, kenapa? Amun karanakannya itu balung besumpit, ya kan? Amunnya besumpit, nya bini-bini yang besumpit, maka ada batal, tapi popoknya hibak. Ya kan? Kami juga ngaruhnya itu. Dan apabila ia berdiri ditanggungnya pula akan dia, lalu diangkat Nabi. Jadi orang tadi mulai menuruti hadis ini lelah, cuman salahnya ini berjalan ke belakang beberapa langkah ditambah pulang membelakangi Nabi pulang, membelakangi kiblat pulang, ya kah? Mungkin mazhab yang lain lelah. Mungkin madhab yang lain wallahu alam jawab kalau lah ada, kalau ada batal sembahyang membelakangi apa kiblat, ada dulu kada bisa bang, ada bisa bang. Dahulu zaman dulu lagi asik mengaji tah, lang melajari mazhabul arba'ah tuh berdua, jadi martapura tuh lagi dahulu tah arwah guru syukur lawan guru Yani, tapi lu kada umpat dulu ya kan, sin guru syukur membaca mazhabul arba'ah di wadah guru ibad dari.
Jadi guru ibat umpat josin dangar guru rasa perjuan dangarkan sin mengaji tah guru ibat ya kak limbah itu tah lalu bulik pengajian malam itu tah yang guru ibat meninggal ya kan yang dibaca tuh mazhabul arba'ah atau aduh lu kada umpat pang toh kenapa jadi kada umpat waktu itu tak karena apa jurang ulun mazhab syafi'i kada paham lagi ya kan iya jadi kada anu semalam itu tah kada jadi kada umpat kada paham lagi jurang apalagi kan mazhab lang ampat cuman guru syukur bahari lawan guru yani malah jadi mazhabul artinya mazhab lang ampat penguasai sedikit ya kan siapa lagi ya mana mazhab ampat juga nih Ibnu Hajar Syekh Romli siapa lagi nih dan apabila berdiri ditanggungnya pula akan dia telah meriwayatkan akan dia Bukhari dan Muslim. Dan jikalau dikosotnya memperbuat 3 perbuatan berturut-turut maka memperbuat 1 perbuatan tapi inya tujuannya berapa? 3 tapi anyar sekali aja ya kan daripadanya batallah bahyang itu niat koyonya niat nenek mantapnya niat nih niat sudah 3 dulu batal sih walaupun hanya anyar selangkah kata Syekh Romli di dalam Nihayah kata Syekh Romli di dalam Syekh Romli ya Allah karamat Syekh Romli apa diantaranya dulu ya murid sidin dibukakan Allah Ta'ala hijab Syekh Romli ahli neraka apa pengguruan ahli apa ahli neraka maka di majelis tak kuriak kayak murid ya Allah artinya jadi yang lain kenapa aku dibukakan Allah Ta'ala hijab artinya guru ahli neraka ya kan dilaporkan ya lawan guru nih guru ada juga kenapa gerang sih ya anu guru artinya inya dibukakan hijab ya kan bahwa pian ahli neraka udah lawas saya tahu sudah sih Syekh Romli udah lawas saya sudah tahu bahwa dari ahli neraka tapi udah kada begaduh sin tugas nang kayak ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mau dimasukkan ke mana kah ada jadi masalah dah hebatnya orang Nembah itu lawas pulang ya kan berkuriak pulang orang tuh tertawa kuriaknya lima tertawa pulang kenapa juga aku dibukakan Allah Ta'ala pulang hijab guru ini sekarang kada ahli neraka lagi ahli surga dilaporkan udah tahu aja sedikit jadi syara'im udah tahu aja dan udah kada bergembing dulu itu sedikit ya kah hendak ada begembing anak ahli surga kan anak ahli neraka kah ya ke orang ini tak ketahuan ahli neraka baik dah puasakan sekali dulu hidup mencagar masuk neraka juga ya kah kada kegampakan Syekh Romli ini tulang imam kita ini yang luar biasa kada begaduh sih nah, anak ahli neraka kau ndak ahli surga kan tetap tugasnya wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Dan kata Syekh Romli di dalam Nihayah kias yang demikian itu bahwa batal sembahyang dengan mengata 1 huruf ayakah atas kosot mengata 2 apa? 2 huruf dan jikalau syak ia pada perbuatan adakah sedikit atau banyak maka yaitu seperti sedikit ambil asal kalau ambil asal itu banyak kan dulu sedikit kah? Sedikit ya kah? Adapun perbuatan yang banyak jika ada ia ringan banyak tapi ringan maka yaitu dihubungkan ia dengan perbuatan yang sedikit juga seperti beberapa gerak yang ringan yang berturut-turut seperti menggerakkan sekalian jari serta tetap tapak tangan nah ini gini ini orang pernya gata diikut nyamuk sini pernya kan kini ringan aja kalau nek nah ini kan apa-apa tapi dengan syarat ini nambah andak di sini nah ya karena kayak itu nah ini kan apa nek aja rancak ada apa ya kan amun kayak itu bang nah ini batal ya kan amun gata sini lepakan dulu anjar garu itu kada apa ini ringan kenapa ini umpat di sininya kada bergerak sampai kayak itu ya ada aja cak orang aja sembahyang ada lo dibatis macam-macam aja dibatis sambil sembahyang aja iya kah ada lah kayak itu ini musim penyambuk kah kalau aja iya kah iya macam aja kenapa kah
ganti ngaran gitu dah. Kenapa guru-guru ngarannya Sangkadiansah ngarannya? Ganti ya lawan siapa kah? Ngaran Anang Sangkadiansah itu ngaran yang paling gata di dunia itu tau lah. Ngaran ini bagus juga, ada anunya juga. Sa'id bin Musayyib dah minantu Abu Hurairah ya kah. Sidin kadang-kadang mengalamun sorong sidin. Jadi curang kenapa pian guru? Jadi mengalamun, jadi bina sedih mengalamun. Iya nih gara-gara datunda juga bahari sidin. Datunda sidin ada lang bangaran al-huzun. Datusin ada ngaran huzun. Huzun itu artinya apa? Sedih. Terbalik udah kena juga sidin nah. Ya kah? Saya pangaran farah. Selalu gembira. Ada naik sekolah gembira juga. Berdatang gak diterima orang tertawa juga nya. Berdatang lawan orang gak diterima orang tertawa juga. Kenapa aja? Memang sudah perkirakan. Undan ini 99% nggak diterima orang, jadi 1% aja lagi adanya itu, jadi ndak wajar, siap aja sudah aja. Pian ka guru juga, wow, mana ya? Itu seperti menggaru sih mantre. Jikalau dikosotnya kata Syaramli, adapun perbuatan yang banyak jika ada ia ringan, maka yaitu dihubungkan ia dengan perbuatan yang sedikit jua, seperti beberapa gerak yang ringan yang berturut-turut, seperti menggerakkan sekalian jari, ya kah? Tapi serta, ya kah? Serta ini napanya, jadi ada ilmunya lah. Napa aja ada ilmunya. Napa aja ada ilmunya. Mengancingi baju tak ada ilmunya, mungkin ada ilmunya timpang. Apalagi masak baras, mungkin ada ilmunya jadi bubur, ya kah? Lo bubur ya ajibnya jadinya. Atau tatkala membilang umpama tas pada sajadah dan seperti menggerakkan kelopak mata atau bibir atau lidah atau jakar. Di situ umpat juga. Nah, ajar. Itu kan umpat lawan di anu sini. Kenapa? Kan ini gara-gara sujud, gara-gara sujud, ya kah? Sekalinya papan di bawah nih renggang, di bawah ada kucing atau ayam baba. Lagi paharatan kucing lawan ayam lagi bola pelam sur. Sur kenapa kalanya? Nah lalu lawas mana sujudnya bergerak neto, maka hambat merimbat prim. Nah, jangan dipikirkan mau dipikirkan itu. Nah, atau zakar atau telinga, ya bisa orang itu kan orang bisa apa? Bisa melihat orang tuh bisa menggerakkan apa tuh? Telinga ada, lu bisa hidung aja nih. Ada orang ada yang bisa menggerakkan apa? Telinga ada, ya kan? Atau telinga, tetapi jika dikeluarkan lidahnya itu daripada mulut 3 kali berturut-turut, maka batal sembahyangnya dengan dia, seperti yang telah memfatwakan dengan dia Imam Buluk ini. Dan terkadang disunatkan perbuatan yang sedikit seperti membunuh umpama ular. Ya kah? Umpama ular disunatakanlah, tapi tetap aja gerak-gerak yang sedikit, ya kah? Umpama ular. Dan setengah daripada perbuatan yang sedikit membunuh umpama tuma, ya kah? Tetapi hendaklah jangan menanggung bangkainya. Amun menanggung bangkainya, ini ngarannya sembahyangnya membawa najis. Dan jangan menyentuh ia akan dia, dan dimaafkan jika mengenai akan dia sedikit daripada darahnya kan ada apa-apa tuh sedikit aja tuh maafu aja ya. Dan haram membuang bangkai tuma atau barang sebagainya di dalam masjid. Nah tuh ada buliham lah, hati-hati tak
Baacaraan di masjid musim nyamuk mah dikumpulakannya dulu, munnya makanannya kada bebawang nih itu diburu-buikannya. Ya kan, jangan jangan mengumpulkan di masjid, itu sini menajisi masjid. Ya kah haram, ya kah haram membuang bangkai tuma atau barang sebagainya ke dalam masjid dan membunuh dia pada bumi masjid. Apalagi berkurban di dalam masjid. Kalau caranya masjidnya keramiknya lagi di apa deh? Keramiknya lagi nak diganti. Jadi di halaman pernya sudah penuh, ada apa jojarnya belum dipakai, jojar harus dibawa ke mana? Ke masjid. Jadi mau nyembelih di mana? Lo masjid, jangan apel. Dijaga kalau kebersihannya lah, dijaga kebersihannya. Dan siapa yang melihat nih tulang wajib membuangilah, nyatakan ada kaumpang. Iya tegure kuya jar, mbah ini ya kan kita. Ya kan siapa yang melihat nih tulang wajib membuangi. Jadi kita amun kita melihat sorongonan terdoain lawan kita. Jadi kita supaya amunnya kita tahu supaya jangan sorong aja kadahakan lawan kaum. Nah di situ lah kita ada najis. Nah aja kaum yang berdua kita deh. Dan haram membuang bangkai tuan pada bumi masjid, dan jika sedikit darahnya sekalipun. Adapun membuang tuma yang hidup ke dalam masjid dan menanam dia dalamnya, maka zahir fatwa amunnya pak dipatak hidup, maka zahir fatwa Imam Nawawi halal yang demikian itu. Tuhnya ya halal aja itu lah. Halal yang demikian itu. Dan zahir kalam jawahir haram yang demikian itu. Maka yang dirajikan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah yaitu yang pertama, bersalahan bagi Syekh Ramli di dalam Nihayah. Karena makan dan minum hatta sembahyang Pak. Makan dan minum ini nyata aja Pang, sudah makan nang piring nih kok. Ini kalau berenya makan hibak dimuntung baunya sembahyang aja lagi, sayang banget kesulitan dibuang ya kak. Nah itu bisa bangun lah jikalau sedikit, makanya orang cak limahnya tuh makan orang tadi bawa orang bakal kumur ya kak. Oh di bakal kumur di batang hibak wondom apa berarti banyak banget tuh ya lo. Makan dan minum jikalau sedikit sekalipun, melainkan jika makan sedikit dengan lupanya akan dirinya di dalam sembahyang, atau bebal ya bunga atau bebal ya akan haram makan dan minum di dalam masjid, dan diozorkan bebalnya akan yang demikian itu karena ia baru masuk Islam. Namun orang masuk Islam sih kada tahu apa hukum langkah itu. Atau jadi ia jauh daripada ulama, lawas saja sudah Islam tapi tinggalnya itu lang jauh daripada ulama, jauh daripada ulamanya, tahu ni napa-napa Pang. Maka tidaklah batal sembahyang karena uzurnya. Bersalahan makan dan minum yang banyak, maka membatalkan sembahyang dengan dia. Dan jikalau dengan lupanya atau dengan bebalnya sekalipun, dan hanya saja tiada membatalkan makan banyak dan lupanya akan puasa. Nah beda lah kita amunnya puasa makan walaupun sepiringan, amunnya lupa kan apa? Kada batal. Kenapa jadi belain di sini? Ada di sini biar lupa makan banyak tetap batal. Apa bedanya? Nah, karena tiada bagi puasa itu kelakuan yang mengingatkan dirinya. Ya kalau orang puasa itu karada kelakuan lang mengingatkan bahwa diri seorang ini kada boleh makan. Lain orang sembahyang gawiannya sudah itu berdahulu, nah jauhnya jadi jadi makan ya kah. Dulu ulun bisa meelangi kawan garing waktu sekolah, waktu istirahat
tebulujur hari itu nih puasa ulun tuh guru lipat nang bahari puasa hari Senin kemarin, Kemis gitu dah puasa limbah itu pembulikan berjalan pas di jembatan Darussalam dah ya kan. Kenapa kah ada orang duduk di atas jembatan tuh di semennya tuh menimbai ya, rambutan tak timbi rambutan ambil ambil dimakan ya kan, sebabatan mau makan. Kenapa jurang rambutan ini jadi nyaman padahal masam tapi nyaman benar, kada keingatan bahwa sorong ini apa puasa tapi sudah seapaan sebabat tapi kada imu bang magin bapak adih baru ya kan. Nah batal kan itu kada batal ya kan. Pendokan rancak rajin yo puasa Senin Kemis, namun kiriman sudah mulai apa ngirimi surat pulang mama anak lalu abah di kampung, suratnya kertas putih aja karena ada tulisan pakai anu yang kayak itu nah di bawah yang kayak itu juga betul kayak itu pulang bingung abah mikirkan kenapa maksud anak ini lajar dibawa kepada RT ada paham juga, wadah pembakar ada paham juga, sekalinya di anwi kenapa jar artinya bah mama ulun di Martapura timbul tinggalam sudah jadi ini kisahnya namanya di Banyu nih kayak itu artinya waya di bawah waya di mana timbul tinggalam jar ban itu. Ada aku bisi kawan juga hari bisi kawan bisi kawan itu ibtidaiyah mungkin ada salahnya itu brokok sudah brokok pintar banget brokok zaman baharin itu karena ada orang brokok ngalih jadi inya brokok karena tahu juga abah maman karena tahu juga brokoknya sekalinya ada orang kampung inya di situ melihat inya nih apa brokok jadi iya sampai yang berita ini sebenarnya bahwa dari brokok di sini sebelum orang tuh datang dikiriminya abahnya surat dulu bah ulun bahe di Martapura brokok hukum rokok nih bahe ada yang memadakan haram ada yang memadakan makruh dan ulun hukum umpat lang makruh tapi bahaya walaupun ini hukum ni makruh amun pian kada katuju ulun hukumnya haram lawan ulun jadi supaya jangan haram balah jangan ditangati lah ulun ya jangan ditangati ulun baju pintar juga pendokan bahari kan pintarnya apa dan apabila bersalahan makan dan minum yang banyak maka membatalkan makan banyak dan lupanya akan puasa karena tiada bagi puasa itu kelakuan yang mengingatkan dirinya di dalam puasa karena orang berjalan ya kah bapender jadi dikira mengkayal kada puasa maka tidaklah taksir daripadanya bersalahan dengan sembahyang sorong kan menggawi ada ruku sujud tidak berarti sadar aja bahwa sorong ini di dalam suatu ibadat ya kah kada boleh makan dan minum dan apabila tetaplah bahwasanya makan yang sedikit itu membatalkan sembahyang menyenghaja dia tiada dengan lupanya maka tidak beza antara bahwa ada sertanya perbuatan yang sedikit atau tiada ada sertanya yang demikian itu maka jika ada di dalam mulutnya itu gula batu umpamanya maka hancur ia gula batu kah gula apa lagi gula gaib yang nyebat maka hancur diperlannya akan dia dengan sengaja lagi tahu ia akan haramnya niscaya batallah sembahyangnya ketujuh makanya nikmat benar bisi gigi ini tuh melempurna dan nikmat benar ya Allah langkah ada kesulitan namunnya sudah makan hibak kesulitan lah ngalih badan tak
Ketujuh, lalu satu rukun qauli seperti Fatihah atau rukun fi'li seperti i'tidal serta syak ia pada niat takbiratul ihram. Jadi orang nih sembahyang, inya ini lagi baca Fatihah. Ya Kak. Barang aja itu rukunnya namanya rukun qauli atau rukun fi'li. Makanya rukun fi'li seperti i'tidal serta syak ia pada niat takbiratul ihram sekalinya. Takbiratul ihram tadi aku berniat kadak aja ya Kak, maka Fatihah sudah tak apa deh baca seperti bahwa taraddud ia adakah berniat ia di dalam takbiratul ihram atau adakah dibawanya akan niat yang sempurna pas saja sudah jar qasad ta'arrud napa tain atau adakah dibawanya akan setengah daripada segala syaratnya atau lanjut masa syak pada yang tersebut itu. Maka manakala lanjut masa syak pada yang tersebut itu atau lalu satu rukun dahulu daripada hilang syaknya sampai Fatihahnya tuntung sampai i'tidalnya selesai masih lagi dalam keraguan, maka manakala lanjut masa syak ia pada yang tersebut itu atau lalu satu rukun dahulu daripada hilang syaknya seperti bahwa menyertai syaknya itu akan rukun daripada permulaannya hingga kesudahannya, niscaya batallah sembahyang. Ini mau pada orang pelupa kayak ini tumat lupa maka jadi imam jadinya makmum kayak bala lalu wakbar betul astagfirullah wah mana iya sudah pelupa benerlah ya dah ada orang pelupa bener sedikit lupa ya kah lalu ke dokter kada usah ke dokter, kada orang pintar aja nih. Jadi si orang pintar napa anunya masalahnya ulun ini pelupa bener jar. Oh ya katanya kayak apa caranya? Oh jar orang pintar nyaman aja bujuran nyaman aja artinya. Napa tuh deh ikam ada menabus obat loh nako harganya 1 juta. Amun ikam kinom insyaallah ikam ampih pelupa kok. Bujuran dijamin nah ya kah beto sudah limbahnya sudah tabusinya ada apa 1 juta tuh kada berarti lun jar sudah sekalinya julungannya obat sekalinya obat nih tahi kambing makan aja ya kah sudah tuntung tak makan lawas sudah antaranya nih 20-15 menit nih nilai obat nih tahi kambing ya nah baik kalau artinya situ ama pak pintar kalau sudah sekalinya datang pulang ya kak supaya ingat bujur nih sudah bujur ya kak datang tapi lang ingatannya kuat artinya ini kayaknya hilang pulang artinya 1 juta mau kak mau tuh obatnya sekalinya obatnya teh kambing tadi juga kinom nenek mata kinom ini artinya teh kambing lang semalam lang sebulan itu juga sebulan nih ingat aja ikam lagi artinya sebulan sudah ya kenapa hebat kalau tuh teh kambing nih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah kena pulang sambung lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.